Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam ini Mama Juabi akan membahas tentang DPR RI ya, yang udah beberapa hari ini ya, kekacauan di negeri ini ya, Indonesia itu benar-benar deh kacau banget ya. Kita simak dulu ya, ini tentang DPR RI ya, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 1945. Jadi ini tuh dibentuknya pada tahun 1945 pada kemerdekaan Indonesia ya. Lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang berupa lembaga perwakilan rakyat. DPR sendiri ya terdiri atas anggota partai politik yang dipilih melalui pemilihan umum bersama dengan Dewan Perwakilan Daerah. Keduanya membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat ya, MPR ya. Pokoknya DPR dan MPR ini saling berkaitan ya. Tapi DPR ini yang selalu mengajukan gitu, misalkan oh ini nih ada kebijakan ini nih. Jadi ya DPR juga dia tuh yang membuat dan yang harusnya mengawasi kebijakannya itu berjalan dengan baik apa tidak ya di negara ini ya gitu, di negara Republik Indonesia ini ya. Nah, terus pada tahun 2025 ini anggotanya mencapai 580 orang. Partai dan kursinya ya yang itu atau para dewannya ini ya dari partai mana aja gitu ya. Dari Golkar, Gerindra, PKB, PAN, Demokrat, PDIP, Nasdem, PKS ya. Dan ya tahu sendiri ya, ini dari kejadiannya tuh ya bermula dengan pajak yang tinggi, terus gaji anggota DPR yang naik ya, terus ya kejadiannya ya kemarin-kemarin pada joget-joget ya ketika disahkan atau udah nih udah dirancangan terus udah disahkan, udah ditandatangani oleh presiden, pas gitu langsung deh ya mereka pada joget-joget, pada senang gitu ya. Ada beberapa ya artis juga, ada beberapa anggota dewan yang tidak dikenali, banyaknya juga ibu-ibu, bapak-bapak yang lainnya pada joget-joget di situ. Bayangkan 580 orang ya yang asik berjoget ria karena kenaikan dia tuh naik gajinya ya. Lah kita pajaknya yang dinaikin. Pokoknya di sini tuh di Indonesia itu golongan menengah ke bawah tuh benar-benar tercekik banget. Kenapa ya? Karena itu UMR aja kita ya naik cuma sedikit-sedikit ya gitu. Mereka ya tunjangannya itu yang luar biasa banyak banget. Dan kalau bisa ini tuh transparan, minta ya rakyat itu minta transparan ini apa aja ya buat mereka, sok silakan aja ya. Rakyat juga bukan masalah tidak mau bayar pajak. Kalau kayak gini kan banyaknya ya, ada yang beberapa orang tuh tidak mau bayar pajak ya, jadinya ya gimana ya, ngerugikan negara. Gimana negara mau bagus ya? Sebenarnya ini juga ya, kalau misalkan kita posisi hutang kita banyak ya, gimana cara mengirit dan tahu sendiri ya, ini untuk gajinya yang gak kira-kira ya, banyak yang terbuka ternyata sekarang itu gaji DPR RI itu banyak ya, enggak cuma 100 juta katanya ya, banyak lagi yang itu kan tergantung komisi berapanya gitu ya, komisi misalnya komisi 1, 2, 3 atau apa gitu ya, tuh jabatannya apa gitu di partai tersebut ya gitu. Dan belum tentu ini tuh ya, ini tuh mungkin gajinya yang itu untuk per bulannya, kita nggak tahu lagi ya di mana ya mainnya mereka gitu ya. Kan kita tahu sendiri ya di sini tuh banyak korupsinya, banyak yang mohon maaf ya menteri-menteri sudah ketahuan ya pada korupsi. KPK dibentuk karena untuk ya menangkap atau mengusut ya gitu kasus-kasus ini korupsinya. Dan sumpah nih, ini yang kalau misalkan yang pengambilan aset negara itu buat korupsi aja gitu yang mau diambil ini ya, misalkan tanah rakyat mah ya udah gitu ya, misalkan ataupun udah ada suratnya nggak terbengkalai tapi nggak diurus gitu, nggak dibikinin rumah, ya udah yang penting mah ada suratnya aja gitu ya udah gitu. Mafia tanah juga sekarang kan banyak banget ya. Ini mau jadi sumpah tidak mengerti ya apa sekarang itu sangat-sangat chaos sekali ya gitu. Banyak penderitaan rakyat yang mereka juga sebenarnya tahu tapi tidak mau membantu ya gitu, membantu cuma seadanya, membantu cuma di golongannya mereka aja, nggak tahu kita di pelosok itu bagaimana. Dan kebukti kan Ananda ya Raya ya sangat-sangat prihatin sekali ya, karena dia mungkin kemiskinan yang benar-benar sangat-sangat terpuruk sekali lah pokoknya ya. Rumahnya juga tahu sendiri ya, dan itu kemarin meninggal dunia ya kan, itu cacing banyak banget ada di dalam tubuhnya yang nggak keurus gitu ya, makanan juga dia jadi nggak mau makan ya, dianya juga benar-benar nggak sadar gitu, dibawa ke rumah sakit juga. Dan
kondisi ibunya dan ayahnya juga ya tahu sendiri ya, itu sangat-sangat kurus. Berarti mereka itu masalah nggak diberi PMT, sorry banget nih ya, bukan masalah ini. Karena mereka tuh udah katanya udah dikasih PMT buat anaknya. Itu buat berapa bulan Bu, Bapak ya, mohon maaf nih posyandu, saya juga punya anak ya, yang kondisinya disebutkan stunting ya, itu anak, ya Allah nih untuk Mas Abi nih ya. Itu karena apa? Karena dia nggak mau makan. Mungkin di Anda berpikirnya itu karena cacingan atau apa. Mohon maaf sekali ya, ada ya di fase posisi itu tuh bukan masalah cacingan atau gimana ya, atau perkembangan si perutnya itu seperti apa ya gitu. Dia tuh nggak mau makan sama sekali, GTM parah beberapa bulan, dan alhamdulillah sekarang dia mau makan apa aja ya. Mama Jobi sampai stres juga, yaitu dikasih susu formulanya yang Masya Allah katanya ini katanya cocok, ini nggak cocok, sampai harga yang 500 ribuan itu ya Mama Jobi beli untuk yang 1 kilonya tuh ya. Gimana gitu sampai anak tuh bisa sampai naik berat badannya ya. Dan ini maaf sekali, ini orang benar-benar ya di luar dugaan sekali ya, bukan masalah gak diperhatikan sama pihak sana gitu ya, tapi untuk yang hal-hal seperti ini tuh banyak, bukan hanya keluarga Raya aja gitu ya, keluarga-keluarga yang lain juga begitu ya. Untuk yang tahu sendiri lapangan pekerjaan di Indonesia itu, walaupun nih ya sekarang lulusan tahun 2000 kemarin tuh 2024, sekarang siapa aja yang udah kerja dan siapa aja yang masih menganggur gitu. Susah banget untuk mencari pekerjaan, mau yang muda mau yang udah kalau Mama Jowi magen milenial ya, umur 30-an lebih tuh udah susah banget gitu kalau kita nggak punya skill ya gitu. Sekarang juga Mama Jowi ya, nih PHK-an kemarin di PT Garmen ya, sampai sekarang gitu nggak kerja, belum kerja lagi gitu ya. Ya udahlah ngurus jadi ibu rumah tangga, dan apa penghasilannya 0 rupiah untuk Mama Jobi ya, juga apa gitu, menjadi konten kreator apa aja gitu ya. Dicoba dulu, mau sukses mau enggak, pokoknya Mama Jobi coba dan usahain ya gitu. Nih ini mereka tidak mengerti gitu kondisi rakyat yang seperti ini, tapi mereka malah joget-joget. Boleh, terserah kalian kalau mau joget-joget seperti apapun ya, tapi mikir dulu dong, ini pajak rakyat loh, dan mereka juga dengan gaji seperti itu tidak dipajakin. Nah enak banget kan, dapat duitnya gede, minta pas kampanye minta suara rakyat udah besar-besaran banget gitu, tapi pas udah menjabat, bukannya uangnya seenggaknya gitu kalian itu, mohon maaf ya, bagi-bagi, ataupun mungkin ini buat ini aja lah gitu, untuk sosialisasi atau di sosmed kalian, di Instagram kalian, di TikTok kalian, di YouTube channel kalian, atau di Facebook kalian, itu seenggaknya jangan flexing. Mohon maaf ya, ini gak usah flexing. Boleh sekalian tuh crazy rich-nya yang mana, mau crazy rich yang kota ini, mau kota itu, mau desa ini, mau desa itu, terserah gitu ya. Itu kalau bisa jangan diumbar-umbar ke publik ya, dan jangan selalu arogan. Kamu di posisi bawah pernah kan, intinya seperti sekarang udah di posisi atas, udah dikasih jabatan yang tinggi, dan kepercayaan loh masyarakat, bukan 1-2 orang lah yang percaya sama kamu gitu ya, sama ibu-ibu atau bapak-bapak ya. Tapi banyak banget gitu nih orang di Indonesia, itu banyak banget, dan jumlahnya ya 283,5 juta jiwa itu tahun 2024 ya, untuk pendataan penduduk. Dan itu pun data penduduk seperti itu pun belum tentu benar. Kenapa? Karena banyak sekarang aja nih ya, banyak kasus-kasus penggandaan KTP ya, atau ini ya pemalsuan KTP. Mungkin seorangnya sama tapi beda-beda namanya. Nih seperti itu, ini tuh nggak valid segitu tuh ya. Mungkin bisa jadi banyak lagi gitu yang atau belum mengurus KTP itu ya, atau belum masuk ke data penduduk. Coba ya, ini Masya Allah deh ya, Mama Jobi nggak habis pikir gitu dengan posisi seperti ini. Lagi inflasi benar-benar Masya Allah banget gitu ya. Ini mahal di mana-mana, ada yang naik, ada yang turun. Untuk sembako aja nih Mama Jobi juga kadang pusing, Masya Allah ya. Ini mereka naik gaji tapi pantesan gitu pajaknya dinaikin ya, terus PBB juga dinaikin. Ternyata untuk menggaji mereka ini, mohon maaf Bapak Ibu ya, kalian mungkin enak gitu ya, terserah kalian mau macet-macetan mau enggak gitu ya, datang ke DPR RI ya, atau ke gedung itu, ke kantor itu ya, terserah kalian ya, itu hak atau resiko kalian. Kalian sendiri yang mau maju gitu di parpol kalian, dan mau menjadi anggota DPR, dan mau berkampanye ya, mengemis suara rakyat. Sekarang sudah menjadi orang gitu, udah jadi punya jabatan enak. Seperti ini tingkah-tingkah kalian ya. Mohon maaf sekali nih untuk
ya ucapan kalian, mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, udahlah stop ya gitu. Jangan selalu flexing, jangan selalu ini udah teguran banget dan ini udah terjadi ya. Ini demo ya di awalnya ya pada tanggal 25, terus dilanjutkan sampai 29 Agustus. Nih, pada tanggal 29 Agustus ini nih terjadilah ya kecelakaan yang sumpah ini bukan kecelakaan apa ya, Mama Jabi juga nggak habis pikir gitu ya. Udah malam, mereka tuh mungkin ya udah mau pengen dibubarkan gitu ya mungkin ya. Ini ya kendaraan Rampis ya dari Brimob melaju kencang pengen membelah ya, membelah kerumunan mungkin ya gitu ya, tapi tidak disadari atau mungkin disadari ini Pak, Bu ya, atau ini ya kalian yang berada di posisi itu gitu ya. Banyak yang mau videokan para pendemo, mungkin bisa jadi mereka juga ada sedikit trauma gitu ya melihat kejadian pas di lapangan itu, terus ada yang merekamnya juga gitu ya. Kalian sangat-sangat luar biasa ya solidaritasnya, tapi ya kan almarhum tidak bisa diselamatkan ya. Walaupun pas kejadian itu ya langsung dilarikan ke rumah sakit gitu, ke rumah sakit terdekat, tapi tetap saja ya gitu ya, yang namanya musibah atau qada dan qadar kan gitu, udah Allah yang ngatur, tapi kan seenggaknya gitu ini jadi kejadian yang tragis sekali dan ini seperti kesengajaan ya. Itu Mama Jabi pikir ya mobil seperti itu pasti adalah blind spotnya gitu ya, tapi ini loh di depan loh. Kalau misalkan blind spot bisa jadi ya itu posisinya di pinggir ya, di pinggir di belakang mobil, tapi ini di depan loh. Dengan lihat itu ya harusnya itu bapak-bapak tahu, dan ketika masih meneriaki kalian disuruh mundur dulu, itu kenapa langsung dihajar habis-habisan, langsung sampai langsung berdarah ya. Maaf sekali nih, mulut dari almarhum Apan Kurniawan sampai berdarah itu. Dan kejadiannya katanya di situ tuh dia tuh lagi mengantarkan orderan, bukan mendemo. Dan emang Mama Jabi juga tahu ya di situ juga banyak yang pakai baju itu ya, ada yang bukan masalah ikut-ikutan ingin seperti biasa lah ya, kita solidaritas juga ada gitu ya, tapi mereka juga nggak mau merusuh gitu ya, udah ikut-ikutan dong di situ. Dia siapa tahu ada yang mau dianterin gitu kan, lumayan gitu, mereka juga bisa nyari pendapatan gitu ya, mau dianterin pulang gitu ya, mereka juga ikut seperti itu juga. Kalau ada orderan kan langsung diambil gitu ya, itu lumayan banget. Dan Mama Jabi ngerasain banget ya punya suami yang driver online ya gitu ya. Suami Mama Jabi pernah jadi driver online ya gitu, waktu pas mobil yang pertama itu ya. Masya Allah sekali ya perjuangannya. Dia tuh sampai dari pagi, kadang dari subuh gitu ya berangkat, kadang pulang tengah malam, kadang pulang ke pagi lagi. Kadang kalau misalkan ada orderan jauh gitu yang nganterin orang yang udah sering dia tuh ke bandara, kemanapun gitu ya, itu dia sangat-sangat tipis sekali untuk untungnya ya. Kadangnya 50.000, kadang 100.000, itu untuk bukan 8 jam ya, tapi kadang seharian gitu ya dapat segitu tuh. Ini apalagi ojek online yang lebih banyak gitu ya daripada driver online gitu ya yang punya itu. Tapi tahu sendiri ya, mereka mungkin mencari nafkah bisa jadi ya untuk seharian itu mereka untuk sehari kadang 50.000, kadang 100.000, itu kalau paling gede kayaknya ya, paling gede ya. Tapi biasanya kadangnya 20.000 ya. Coba bayangkan ya gitu ya, untuk kalian itu kena PPN juga loh, kena PPN juga ya, dan sangat-sangat ketat sekali mereka juga ya untuk yang ojol ya. Ini mau Jabi ya minta ke ininya aja ya gitu, untuk para penguasa ya gitu ya. Udah chaos seperti ini, bukan masalah lagi siapa yang ngadu domba, siapa yang mau ini ya, mau menggiring opini untuk menghancurkan negara ini, tidak ya. Tapi ini untuk kebijakannya seenggaknya lah, tolonglah gitu ya. Ini udah melenceng jauh ya dari alurnya gitu, yang ingin janji-janji bapak-bapak pada waktu pas kampanye seperti apa, tapi tidak dilaksanakan dengan sempurna. Dan rakyat tuh minta ketransparanan aja itu untuk gaji kalian yang sebesar itu ya. Dan sekarang alhamdulillah katanya ini udah dicabut ya. Tadi Pak Presiden Prabowo berserta jajarannya ya gitu, berserta ada Ibu Megawati, Ibu Puan ya, bapak-bapak ketum ya, ada Surya Paloh, pokoknya dari Nasdem, yang lainnya juga ya, itu banyak dari ini juga, Demokrat juga udah ada tuh. Pokoknya ini ya alhamdulillah gitu ya, udah dicabut, dan para ketumnya juga yang melanggar katanya dinonaktifkan. Dan ini
menjadi pelajaran yang sangat-sangat berharga ya untuk kedepannya ya, untuk kalian yang udah atau bapak-bapak ibu yang sudah terjadi seperti ini, jangan diulangin lagi ya, udah stop lah. Dan ini udah untuk yang kejadian tragis ini ya, untuk almarhum gitu, Afan Kurniawan udahlah jadi almarhum Afan Kurniawan aja yang terakhir dan yang lainnya enggak ya. Tapi ternyata ya kita tuh tidak puas gitu ya kemarin tuh ya. Jadi penjarahan banyak banget ya, penjarahan di tanggal 30 Agustus ya, tepatnya hari Sabtu kemarin, entah itu siang atau sore ya, di kediamannya Bapak Ahmad Syaroni ya, Komisi 3 Partai Nasdem ya. Dan tahu sendiri ya, rakyat itu nggak suka ya kalau dihina atau diejek-ejek ya gitu. Memang kita pengen ngebubarin DPR, dan memang DPR tidak bisa dibubarkan ya. DPR sama presiden itu sudah memiliki atau undang-undang yang tidak bisa dibubarkan. Dulu pernah yang membubarkan DPR itu ya, ada dua presiden. Yang pertama Soekarno, dan yang kedua itu Bapak Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ya, yang pernah membubarkan ini ya. Kenapa? Karena banyak banget katanya ya para anggota ya kinerjanya yang buruk juga ya, ada yang tapi gajinya gede gitu ya. Nah, disinilah gitu sekarang terjadi lagi ya. Dan ini Mama Joabi harap gitu ya, emang tahu gitu Mama Joabi kalian juga berkampanye menghabiskan uang mungkin miliaran atau ratusan juta gitu ya. Tapi ya gimana ya, namanya juga kalian pengen mau mencalonkan diri ya, emang seperti itu gitu. Kalau misalkan nggak mau ya udah jadi artis aja, nggak usah ikutan jadi anggota DPR atau Dewan. Hati-hati dengan ucapan kalian, hati-hati dengan jabatan kalian ya, suatu saat bakalan dituntut loh di akhirat nanti. Bukan masalah kita nggak ngomongin akhirat atau di duniawi, tapi emang benar seperti ini adanya ya, sangat dituntut gitu. Kalau misalkan seperti ini, kalau misalkan rakyatnya tidak setuju dengan omongan kalian, dimintalah dan aset kalian dijarahlah seperti ini ya. Tahu Mama Joabi juga bakalan ada ini, bentar lagi juga ada nih yang kemarin aksi-aksi penjarahan kemarin, pasti ada yang ditangkap ya. Padahal itu yang ngambil itu bukan 1-2 orang, banyak ya, beredar banget tuh ya videonya ya gitu ya. Jangan ditangkap 1-2 orang aja gitu, kalau misalkan mau ya semuanya. Tapi mikir lagi, kenapa mereka bisa seperti itu? Karena yang dituju nih Bapak Ahmad Syaroni aja nggak ada di tempat, dia di Singapura, mau pergi ke Singapura, diajak debat sama Kak Salsa ya, itu dia nggak mau gitu ya. Udah pengennya debat aja, debatnya debat yang benar-benar ada jurinya gitu ya. Ini nggak mau gitu diajak debat seperti itu ya, dianya nggak mau, apaan sih gitu, mungkin kurang seneng gitu ya dengan. Tapi kan dia sendiri di DPR aja dia berani bersuara dan berani sangat-sangat lantang sekali gitu. Kenapa diminta debat aja mungkin bisa aja sebentar gitu, dia tidak mau dan tidak meminta maaf sesudah kejadian seperti ini ya. Itu sangat-sangat disayangkan sekali. Ini yang kedua nih ya, pokoknya nih yang taulah ya, beredar di video-video yang banyak banget gitu ya. Pak Ahmad Syaroni ini kan mempunyai ya action figure ya, yaitu Iron Man ya. Patung-patungnya tuh banyak banget, dan yang paling gede segede manusianya itu ya, harganya berapa coba? 114 juta. 114 juta dia membeli itu. Emang iya dia punya duit yang banyak gitu ya. Itu dia tidak dipajakin, dan mobil-mobil mewahnya juga ya. Sama ya, itu juga mungkin aja ya gitu, kalau mau mobil-mobil yang mewahnya bisa jadi dia bayar pajak atau enggak. Tapi untuk gajinya dia yang di DPR ini tidak dipajakin. Ya, seperti itu ya konsepnya gitu ya. Dan Mama Joabi sangat-sangat tidak menyangka gitu, sudah ya ini di rumahnya Ahmad Syaroni saja ya gitu ya, ternyata mereka itu masaknya berlanjut ke rumahnya Eko Patrio ya, pada malam hari dijarah. Itu yang mungkin telat gitu ya, para tentara yang menjaganya gitu, jadi udah dijarah semua, dan keluarga juga nggak ada di tempat, padahal dia udah meminta maaf. Ada videonya juga bersama Pasha Ungu ya gitu ya, sama sebagai anggota Dewan PAN juga ya, Pasha Ungu sama Eko. Nah, dia sudah minta maaf, tapi masa sudah sangat beringas sekali, dijarahlah ya. Dan dilanjutkan lagi ke rumahnya Uya Kuya ya. Dan Uya Kuya sendiri tahu sendiri ya, sama di Partai PAN ya.
Dan pada malam hari itu juga ya langsung dijarah semua, diambilin semua barang-barangnya. Dan ini lagi-lagi untuk pihak-pihak keamanannya, atau mungkin ada ya awalnya pihak keamanan tapi masanya sangat-sangat banyak, security mungkin 1-2 orang di perumahan itu atau sampai 5 orang, tapi tidak bisa membendung masa yang sangat-sangat banyak gitu, mungkin ratusan orang gitu yang datang ke situ gitu ya. Nah, udah gitu ya, kirain Mang Jobi udah ya diuyak-uyak gini, ternyata lanjut di malam harinya ya, kalau nggak salah itu di jam 1 atau jam 2-an gitu ya, terjadilah di Menke ya, Menteri Keuangan Sri Mulyani, rumahnya juga sama ya, dijarah juga. Lanjut lagi ke rumahnya Nafa Urba ya, dari Partai Nasdem. Ini Nafa Urba sama Ahmad Syaroni itu sama-sama di Partai Nasdem ya, sama-sama juga dijarah ya. Dan ini Mang Jobi sangat-sangat miris, udah ya mereka bertiga untuk Eko Patrio, Uya Kuya dan Nafa Urba sudah meminta maaf sendiri dengan di sosmednya gitu ya, udah tersebar banyak gitu ya, meminta maaf, mungkin ucapan dia juga salah gitu ya, terus dengan kejadian seperti ini ya gimana lagi gitu ya. Untuk yang lainnya nih, untuk yang Menteri Keuangan ini sangat-sangat dituntut sekali. Untuk Menteri Keuangannya ya tolong gitu ya, kalau misalkan aja ada yang bilang hashtag katanya tidak bayar pajak gitu ya, ini mau kemana gitu negara kita, mau seperti apa. Dan mohon maaf ibu gitu, ini untuk nggak kira-kira sekali gitu ya. Dan ini banyak sekali yang nggak transparan, dan banyak sekali dari dulu juga untuk anggota DPR untuk mengesahkan ya kebijakannya itu biasanya suka rapat malam-malam, rakyat lagi sedang tidur gitu, seperti itu. Dan takutnya ini terjadi untuk beberapa kalinya lagi gitu ya, masa yang capek untuk melihat kinerja para pemerintah ini, jadi kembali lagi berulah gitu, kembali lagi anarkis gitu ya. Ini Mang Jobi harap ya untuk bapak-bapaknya juga, untuk anak mudanya, untuk para mahasiswa, untuk adik-adikku gitu, untuk yang juga para petinggi dan para anggota keamanan negara juga ya, untuk ya Mang Jobi mendoakan kalian udah selamat aja gitu, selamat dunia akhirat, dan tidak ada lagi kejadian seperti ini. Dan kalau misalkan ini udah memakan korban dan kalian juga kemarin terkena apapun gitu ya, semoga udahlah ini udah jadi terakhir gitu, dan tidak ada lagi kelanjutannya lagi gitu ya. Tapi untuk yang kasus yang sedang diperjuangkan harus berlanjut gitu diituin. Tapi Mang Jobi juga sebenarnya tidak menyetujui demo untuk anarkis ya gitu ya, sampai parah banget gitu di kepemimpinan Pak Prabowo ini ya. Dan Mang Jobi harap negara kita itu selalu maju ya, dan sejahtera ya, amin ya robbal alamin. Mang Jobi harap untuk teman-teman yang lainnya gitu, kita tetap berdoa yang terbaik untuk negara ini, dan tidak ada lagi kejadian yang seperti ini, dan semoga musibah apapun itu dijauhkan dari negara Indonesia ini ya, mudah-mudahan ya Allah dijauhkan dari negara ini ya. Dan Mang Jobi takut juga gitu ya, ketika banyak amarah yang meluap dan ketika banyak kelaparan di negara ini, takutnya Allah juga menurunkan yang musibahnya, dan semoga ini tidak terjadi ya. Dan Mang Jobi harap juga untuk ya yang lainnya, terima kasih sekali ya yang kalau yang udah ngikuti Mama Jobi dari kemarin-kemarin, terima kasih banyak ya. Dan kalau misalkan Mama Jobi ada yang kurang, dan banyak banget yang kurang gitu penyampaiannya, dan ada kesalahan kata, mohon maaf ya Mama Jobi ya. Mama Jobi juga masih belajar dalam berkonten ini, dan Mama Jobi pengen gitu untuk teman-teman yang lainnya mengedukasi juga gitu ya, atau yang kita mengkoreksi diri bareng-bareng gitu ya. Tolong masukannya gitu ya di komentar gitu. Dan ini Mang Jobi untuk negara kita ya, semoga selalu merdeka. Di bulan Agustus ini kita tuh baru merayakan ya kemerdekaan, dan ini posisi berkabung juga, masya Allah deh, udahlah gitu ya. Mudah-mudahan ini udah tidak bisa dilupakan pasti ya, tapi ya alhamdulillah udah ada titik terang buat udah dicabut juga itu ya, ya udah mendingan ya udahlah gitu ya, jangan ada lagi yang seperti ini ya. Dan terima kasih banyak ya yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.